juga bisa Seharusnya. yang bisa mengincar ke arah lini belakang. Dan AP Brand, mereka memang sedang leading 1 poin dari tim Onyx. Skor 2-1 diamankan oleh tim Filipina, tapi game keempat masih menjadi celah yang besar untuk diamankan oleh tim Onyx. Lemes dikit nggak apa-apa, Nggak tapi ngaruh. kita harus tetap semangat untuk mendukung Onyx. Jadi Sonic dari Sabang sampai Merauke, mana tepuk tangannya? Let's go! Harus tetap semangat, harus tetap optimis, kita bisa mendapatkan game kali ini. Lemes dikit nggak ngaruh. Lemes dikit nggak ngaruh. Nggak ngaruh, karena masih ada banyak game yang bakal kita jalankan. Ingat, ini best of 7. Dan tentunya untuk menggapai 4 poin itu bukan hal yang mudah. Apalagi ketika kita berbicara di M5 World Championship, semua momentum bisa diciptakan. Apakah ketika Grand Final M Series setiap beda region selalu menimbulkan game yang lama? Kita lihat ya kali ini ya. Iya ya, Ah, selalu gitu ya. Kayaknya emang disimpan untuk khusus Grand Final sih. Iya. Oke, tapi pergerakan dari Onyx sekarang yang mulai terlihat memang agak sedikit agresif untuk tapi Ogun berhasil untuk mendapatkan Little Wanderer-nya. Dan Suns kali ini akan lebih berfokus tentunya untuk memenangkan landing dari area mid. iya, dan bahkan kalau kita melihat juga dari pemilihan Master Assassin kembali dengan emblem Marshman, sehingga membuat attack speed yang dimiliki oleh One dari Super Marco ini cukup harus sedikit ditakuti. Apalagi dengan tempo early game yang dijalankan sama AP Brand ini, bisa jadi ada sedikit kendala nantinya ketika berbicara ganking ke area gold lane. Hayabusa dari Kairi harus mempersiapkan bagaimana cara rotasi yang paling efisien, dan sekarang mungkin momentumnya. Oke, langsung ada Shadow Kill menuju ke arah seorang Super Marco. Memaksa mundur ke arah belakang, tapi sayangnya cewek belum berada di dalam posisi level yang cukup maksimal. Tapi ingat, ketika Ogun tidak memiliki flicker, ini adalah sebuah keuntungan. Ayo, sebuah keuntungan yang dimana kemungkinan satu buah flicker yang masih belum ready ketika tahap pertama nanti yang akan dikontes oleh pemain dari Onyx. Tapi Flat Fizzy sepertinya sudah mulai mengganggu juga pergerakan dari seorang Boots. Udah kelihatan sebenarnya dari game 1, game 2, dan game 3. Ini Boots benar-benar diprioritasin banget ketika ada objektif tertentu yang muncul loh. Oke, tapi Kairi terzoning out habis-habisan sama Flap Dizzy. Dan bahkan mundur ke arah belakang. Di depan sana Angel udah standby on position bersama dengan Sans dengan Primal Ward for defensive. Vengeance telah didapatkan oleh seorang Flap Dizzy. Zoning outnya pun berhasil. Bersama dengan Hardcut yang merasuki tubuh dari Flap Dizzy. Oh, kayaknya Onyx ingin bermain dengan tempo kiting. Bahkan, walaupun Kiboy memiliki Divine Judgment, dia nggak buru-buru loh untuk menggunakan Divine Judgment-nya. Kecuali dengan flicker yang Kiboy miliki, ini adalah timing yang tepat. Tapi Ogwen seperti sudah hadir di sana. Dan kalau untuk numbangin Ogun sekarang juga nggak bakal cukup damage-nya. Entah kenapa aku merasa ya, setiap kali Onyx nih pengen coba untuk ngasih pressure ke arah pemain-pemain dari AP Brand tuh malah menjawab lebih galak gitu loh, Be. Ya, karena mereka rotasinya berdua sih, Momo. Jadi ini yang membuat gerakan secara jumlah dari AP Brand akan selalu lebih diunggulkan. Dan ini dia permainan slow down tempo dari Onyx. Mereka membawa assassin jungler, jadi mereka nggak mau buru-buru untuk kontes ke arah dari Turtle. Mungkin akan membiarkan bagaimana KLTC dengan perfect turtle-nya. Apalagi KLTC membawakan Akai. Untuk kendali objektifnya dia sangat kuat sekali. Benar-benar. Dengan satu buah heavy spin tentunya yang bisa memporak-porandakan pemain-pemain dari Onyx. Dan tempo permainan yang cukup pelan nih Ranger Mas. Kelihatan masih dipegang oleh Onyx juga. Ya. Kiboy belum datang dengan satu buah flicker dan juga satu Divine Judgment-nya. Dia benar-benar lagi cari target yang benar-benar mahal banget untuk di-pick untuk tim Onyx. Sekarang gini Momochan, ini dari tim Onyx, 5-5-nya, 4-4-nya, nggak ada yang bisa follow up Kiboy. Iya Sun sih. sekalipun yang punya burst damage, untuk sekarang nggak bisa untuk nge-follow up Kiboy. Jadi Kiboy bermain dengan ini aja, proaktif aja. Dan sedangkan di sisi dari Kairi, dia cuma bisa farming. Kalau dapetin early atau prematur bagus, kalau misalnya hard limit to the late game, memang itu yang mereka target utamakan. Iya, tapi tinggal pemilihan item juga ini penting sih. Kalau misalkan Suns menuju ke arah Necklace of Durance terlebih dahulu, hal ini akan menimbulkan efek yang cukup positif karena setidaknya nantinya view tidak akan begitu maksimal dengan menggunakan hard guard-nya. Apakah memang trio mid dari Onyx ini memang harus berjalan secara berbarengan? Bentar, Calvin Winata. Cukup unik kali ini, dia tahu kayaknya kalau game ini akan dibawa menuju ke arah late game. Game lama ini. Makanya dia bakal langsung build ke arah Corrosion Side. Corrosion Side, Dia nggak mau Demon Hunter Sword duluan. Dia tahu kalau Demon Hunter Sword duluan bisa langsung di counter abis-abisan oleh teman-teman dari AP Brand. Makanya dia memilih untuk farming terlebih dahulu. Dan Sparks Cloud di tangan dari Super Marco. Dan ini akan coba ada retribution from Kairi. Berhasil
mengoceh begitu saja, tapi Kairi semaksimal mungkin mencoba untuk menghindari semua damage yang telah diberikan. Shadow kill, dan Boots di depan sana mencoba untuk menyelamatkan seorang Kairi, tapi nampaknya Kairi one last hit. This is Super Marco ready to take off. Dia berhasil mendapatkan Boots bersama dengan seorang Kairi. Meanwhile dalam bottom lane, cewek seperti biasa menjadi prioritas untuk split push dan akan menjadi sebuah jawaban di arah late game nanti. Iya, mid to the late game adalah target dari tim Onyx di game yang keempat kali ini. Meskipun kita ngelihat satu buat turtle yang baik, tapi flicker yang begitu manis menyelamatkan hidupnya. 3 pemain dari Epic Brand benar-benar nge-pressure di area atas. Sans mencoba untuk melakukan clear secepat mungkin sehingga tidak akan ada yang bisa melakukan pick up. Dan bahkan turret di area atas masih bisa berdiri kokoh. Aku nggak mikirin turret sih, aku mikirin Kairi tanpa purple buff kali ini. Dia akan cukup struggle sekali loh. Iya, masalahnya lane jauh kemungkinan besar akan dipegang oleh cewek, sehingga harus ada 2 space yang diciptakan oleh Onyx. Entah nantinya Kairi akan bermain dengan split push atau jangan-jangan cewek yang akan bener-bener ditemenin entah sama Keyboy, entah sama Boots juga. Karena kalau kita melihat dari segi item, kali ini dengan permainan split push, Kairi memang memiliki Hunter Strike. Tapi menurutku itu belum cukup karena si Halberd adalah solusi dari AP Brand dengan hero heal up-nya dan hero-hero tebal di lini depan. Oke. Tapi depan sana Momochan nampaknya dari Flat sih akan selalu membawa damage yang sangat besar banget buat press-portnya for nothing. Gak akan ada satupun yang bisa di take down untuk saat ini. Wah, sekarang Onyx mereka udah mulai dipukul mundur perlahan tapi pasti. AP Brand mereka benar-benar berfokus banget untuk memajukan dan bahkan bisa dibilang ini semua landingnya dipegang kontrolnya. Tapi utama mereka mid lane pasti. Karena dia ingin ngebuka, dia akan ngebengkek. Gimana caranya jungler ekspedisi AP Brand ini free full ke arah purple. Iya, lihat juga bagaimana gold earn dari cewek. Dia bermain dengan metode 1-3-1 dan ganti-gantian. Kairi tadinya di bawah, sekarang Kairinya di top lane. Memaksa untuk Flap TZ join juga di top lane, sehingga tim fightnya jadi 5 lawan 4. Oke, tim fightnya kali ini Momochan kita bakal menyaksikan di mana cewek fucking damage sudah mulai berasa. Mencoba untuk menang ke posisi dari seorang Boots. Flicker for defensive dan bahkan, oh my god! Hey! What happened? Sabar. Bentar, gini. Posisinya 5 lawan 4. Ada satu crossbow of tank yang mungkin terbuka di sana secara pasif. Dan timing dari pause-nya bener-bener kayak patah banget di momen turtle soalnya. Iya, dan itu turtle tinggal pencet retry aja. Ya, masalahnya Flaptizinya udah memakan umpan. Ya, udah ke atas. Iya, sudah dimakan umpannya oleh Kairi ketika momentum tersebut. Dan kita akan melihat tim fight 4 lawan 5 akan seperti apa dari kedua belah tim di area turtle. Wah. Bentar. Tapi aku nggak tahu. Ini harusnya ketika tim Onyx yang nggak ada yang angkat tangan sama sekali, kayaknya technical pause bukan dari Onyx harusnya. Bentar. Coba kita lihat ya. Ya, masih aman sepertinya dari Onyx. Oke. Harusnya bukan dari Onyx tadi technical issue-nya. Kita nggak tahu dari mana technical issue-nya. Tapi ketika mereka sudah kembali lagi dengan adanya handphone mereka masing-masing, Fokus dengan ya. ROG phone mereka, harusnya mereka udah siap. Dan di sini juga aku nggak ngelihat AP Brand ada technical issue. Jadi kita masih menunggu informasi dari bapak produser ya Iya. tentang apa yang terjadi. Karena nggak bisa kita momen yang tentukan. bener-bener krusial juga tuh tadi. Wah, Itu krusial. turtle sih di bawah 4.000 ya HP-nya ya. Gua aja sampai kaget lo nggak dengar gue ngomong what happened, gue sampai keluar tuh. Aku sampai bener-bener nunggu itu siapa yang dapetin turtle-nya tuh. Tapi Marshall. Kalau Marshall dari kiri harusnya tadi dari Onyx. Dari sisi Onyx ya. Iya harus dari sisi Onyx. Kalau Kalau playnya ke AP Brand. oh my god, tapi di sana Boots berhasil ter-take down. Perpasukan dari tim Onyx, mereka terperangkap 3 orang hilang. Triple kill from Super Marco. Mencoba mendapatkan Maniac, tapi nampaknya Super Marco too strong kali ini. Wah, dan 3 pemain dari Onyx hilang, Be. What's going on? Iya, pause yang terjadi juga mempertanyakan juga bagaimana apa yang terjadi juga di area turtle. Dan bahkan kalau kita lihat yang last hit dari turtle-nya kemungkinan besar tadi ada di view kayaknya. Atau bahkan jangan-jangan di retribution dari Khaleesi. Karena Khaleesi-nya baru menggunakan retribution-nya sekarang. Wah, dengan tumbangnya turret di area mid. Ini yang dikatakan sama Ranger Mas sudah mulai kejadian. AP Brand akan langsung masuk ke area objektif dan bahkan bisa dibilang jungle dari tim Onyx. Nah ini team fight-nya tadi ya. Team fight, heavy spin, bahkan counter setup yang dijalankan oleh teman-teman dari AP Brand. Ya benar, last hit-nya ada di view. Oke, berarti tadi kondisinya adalah di mana sekarang Kairi pun juga nggak punya Quad Shadow Momochan. Retribution dari kedua jungler tidak digunakan soalnya. Iya, dan udah dibengkek kali ini. Ekspedisi jungle udah pasti akan lancar menuju ke arah purple buff dari Kairi. Dan Kairi kali ini dengan kit
dari side lane-nya. Nggak tahu masih kemakan apa enggak sama Flap TZ. Wah, ini Onyx mereka struggle banget deh. Di menit ke-8 ya memang sebenarnya Epibre mereka slow kuat untuk di area early-nya. Dan cewek, menangkap ada satu pemain Kaltizi. Di mana Kaltizi akan dipukul mundur aja. Efek dari fight memang sempat menghantui Kaltizi, namun Kaltizi mencoba untuk lari dari kejaran 3 pemain tim Onyx. Ya, tapi kali ini kayaknya tempo sedikit menurun dan Kairi masih dengan permainan tempo 1-3-1-nya. Damage deal tertinggi masih ada di Suns. Aku ngerasa Onyx nih bisa ngebawain permainan laning jauh dari 2 pemain. Oh, Keyboy berperangkap di sana dan langsung saja di all in tanpa ada source skill yang cukup masif. Berperangkap dengan ada onward para pasukan dari tim Epic Brain, mereka berhasil mendapatkan keunggulan yang sangat masif. Kenapa? Karena jangkar dari permainan tim Onyx saat ini ada tangan di tangan Keyboy. Dan Flap TZ, dia nggak kenal gentar untuk bisa menangkap semua. Bahkan dengan vengeance yang di tangan dari Flap TZ, bakal coba di all in. Para pasukan dari Epic Brain zoning out yang sangat mulus membuat mereka berhasil mendapatkan booster, bahkan kalau ini booster tag dan juga dengan passwordnya bersama dengan purple buff itu berbahaya. Dan Kairi, the best thing yang bisa dilakukan hanya apa? Hanya split push. Nah itu yang aku bilang tadi, Onyx mereka di posisi yang benar-benar tertinggal banget dari segi network 4.500 dikantongi oleh Vibran, dan bahkan dari Lord yang pertama juga diamankan. So mau nggak mau mereka cuma bisa mainin laning jauh dari 2 pemain, yaitu cewek dan juga Kairi. Ya, tinggal memainkan bagaimana metode late game yang mungkin bisa mereka jalankan juga. Blade of Despair di Kairi. Ini akan menambah lagi power damage dari Hayabusa. Dan kalau kita melihat sedikit bagaimana keadaan dari cewek yang perlu waktu lebih lama lagi, minimal mereka harus menahan sekitar 3 sampai 2 Lord lah paling minimal. Hingga akhirnya Kairi dan juga cewek mampu untuk melakukan sebuah flanking dengan physical damage-nya. Jadi ada 2 pemicu untuk Wind of Nature dari Super Marco. Oke. Bahkan dari Epic Brand, kali ini mereka mencoba untuk melakukan split push di 3 lane yang berbeda. Di arah bottom lane dengan adanya Suns, tapi tidak sekuat itu dari segi posisi high ground mereka. Mereka cuma punya cewek, dan sedangkan Boots menjadi badan, sekarang menjadi bulan-bulanan badan dari tim Epic Brand. Dia nggak kenal takut, dan bahkan kalau Boots nunjukin batang hidungnya sedikit aja itu akan di all in. Lihat, Shadow Kill hanya untuk clear minion. Karena sekarang yang dilakukan Onyx cuma bisa bertahan. Karena dia akan coba ada invasi di arah bottom lane. Gwen, udah ada cancel gaming pun terjadi. Pulse mencoba untuk menangkap dengan adanya energy eruption. Dan clear minion menjadi sebuah jawaban di arah bottom lane. Wah, aku benar-benar nunggu momennya Keyboy sih, Be. Untuk narik dengan satu body fine judgment. Dan kemungkinan kita harus berharap Epic Brand mereka bisa dapetin satu momen blunder dulu deh. Karena posisinya ini mereka juga mainnya disiplin banget dari Epic Brand. Iya, atau setidaknya bermain dengan posisi 3-2 kali ya. Kalau kita lihat dari Flap TZ kan dia juga bermain dengan Tamus. Dan lumayan sering terpancing juga ketika Kairi melakukan split push. Jadi mungkin itulah momen yang bisa diciptakan dari Keyboy dengan menggunakan Divine Judgment Shutdown menuju ke arah Flap TZ-nya. Jangan biarkan Flap TZ mendapatkan satu buah celah untuk mempop out Inferno-nya sebelum nantinya point pick off-nya bisa berhasil, dan mereka akan bermain dengan metode 3-2 yang cukup ekstrim kali ini. Bahkan 2 damage dealer-nya berada di lane yang sama. Lihat, Flap TZ benar-benar menang banget dari segi network si Ranger Mas. Jadi kayak aku ngerasa dari segi item aja ini masih dipegang jauh banget dari sisi Flap TZ. Ya, betul sekali. Dan kalau ngomongin dari posisi ini bukan pertama kalinya, lihat dengan adanya gold difference yang jauh. Dengan 1 berbanding 8 poin kill, it's okay, no problem. Tapi 1 poin yang sangat berhasil didapatkan Onyx. Udah menit 12. Udah menit 12, menit 15 obstacle selanjutnya. Yes. Menit 18 habis itu. Ketika menit 20, 22 itu akan jadi posisi yang sama. Dan sekarang ini adalah salah satu obstacle yang harus dia lewati. Lewat gak nih menit 12? Tapi yang aku takutkan itu sih, Ji. Karena bisa dibilang di game pertama sama game ketiga. Oh, coba ketahuan. Epic Brand, Oke, Keyboy kedapatan kali ini dengan posisi dan heavy spin disambut dengan sangat baik oleh perawat suka dari Epic Brand. Keyboy terperangkap. Oh my god. Pew udah mulai peka di mana keberadaan dari sosok seorang Keyboy dan selalu awareness dengan seluruh push yang dimiliki oleh tim dari Epic Brain. Dan ternyata energy eruption berhasil menangkap 2, dan ada press word-nya yang masih ditaruh oleh seorang bot membuat para pasukan dari tim Epic Brain agak cukup sedikit berhati-hati. Sas, Purple Water dikeluarkan, Shadow Kill menuju ke seorang Flaptizi tapi terlalu kuat, belum bisa menumpahkan Flaptizi, sedangkan Kairi kali ini diselamatkan oleh seorang Suns dan posisinya
dari Onyx. Mereka dengan tidak ada yang tumbang sama sekali aja, ini udah the best thing yang bisa dia dapat. Wah, itu benar-benar kiting yang bagus banget dari AP Brand. Mereka memang nggak sempat untuk ngasih space ke arah Super Marco untuk pecah dari segi crossing. Apa yang harus mereka lakukan? Tapi menurut aku, Onyx mereka harus ngedrag lagi game ini sampai menuju ke arah 15 menit ke atas sih, Be. Ya, aku Karena setuju menurut banget. aku, kayaknya kalau paksa untuk team fight, ini malah jadi bahaya untuk Onyx. Kayaknya bahkan di atas menit 18 deh, melihat Ah. draft yang dibawakan oleh Onyx, apalagi single target, pick off moment, itu bisa terjadi ketika AP Brand benar-benar dalam keadaan terpisah, atau setidaknya hard guard sudah digunakan terlebih dahulu, dan ini dia formasi defense 4-1 yang akan dibawakan oleh teman-teman dari Onyx Kyrie udah ketika ketahuan. Kyrie akan mencari sebuah space di lane jauhnya. Tapi nampaknya Kyrie juga pun harus dipanggil mundur ke arah belakang. Karena posisi dari tim AP Brand mereka telah berkumpul menjadi satu di depan sana. Kaltizi gagal mendapatkan sosok dari Kyrie. Lord masih bisa ditahan. Lihat obstacle kali ini. Oke. Udah lewat. Obstacle menit 12 sudah lewat. Obstacle selanjutnya akan ada di menit 15-16. Kita bakal menyaksikan di mana para pasukan dari AP Brand akan coba menabrak jarak mid lane. Posisi dari Put mencoba energy eruption di depan sana. Ditarik. Walaupun turretnya di depan sana berhasil dipecahkan, tapi lihat tidak ada defense Charlton membuat para pasukan dari AP Brand berani untuk masuk. Dengan damage yang diandalkan dari best turret membuat para pasukan dari AP Brand mereka benar-benar perkasa kali ini. Wah, Flactizi bahkan belum ngebuka. Oh, tapi kali ini Oh my god, Kaltizi berhasil membuat Suster takedown, tidak ada stasi di bencana. Onyx Indonesia, mereka berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Bagi damage telah dikeluarkan, tapi Super Marco free hit dan terjaga dengan Oh my sangat God. baik. Bestnya, dia nggak peduli apapun terjadi. Dan Super Marco bos depan sana, blazing one from cewek. Booster takedown, gak bisa diselamatkan. Shadow kill, belum bisa melakukan clear minion. Bahkan dia bottom lane, minion yang masuk dan AP Brand oh no. take the game 3. My God, match point di tangan AP Brand. Oh my God, ini yang bukan diinginkan oleh tim Indonesia. Ini yang bukan diinginkan oleh Sonic. Tapi AP Brand, kenyataan fight harus kita lihat di mana dia mendapatkan match point. Tapi ini belum akhir, bro.